aspek cawapres yang disorot, yang pertama adalah pintar atau intelektualitas. Di situ ternyata skornya Mas Gibran itu lebih tinggi justru dari Pak Mahfud. Jadi ketika ditanya antara pilihan tegas, merakyat, dan pintar, susunannya itu yang nomor 1 justru yang tegas. Ya agak tepat gitu Pak Jokowi mengerjakan apa yang dia kerjakan di periode kedua gitu. Mungkin chance politisi kena prank hari ini gede banget nih kalau seandainya tidak bisa membaca hasil survei yang ada. Halo teman-teman, kembali lagi di episode Ngobrol Nalar. Nah, setelah kemarin kita habis live bareng-bareng ngeliat bagaimana undian nomor urut KPU, sekarang kita akan ngebahas di mana akan terjadi satu putaran Prabowo Gibran yang katanya karena survei sekarang udah merilis dari Poltreking, dari Populi, dari Indobarometer, mengatakan ini ada chance dan peluang yang sangat besar untuk terjadinya satu putaran. Bahkan yel-yelnya Prabowo Gibran pun juga menang satu putaran. Dan kita udah kedatangan, di sebelah kiri sudah ada Mas Christopher Nugroho dari peneliti Indobarometer. Halo Mas. Halo. Dan sebelah kiri sudah ada Bang Faldo Maldini, jubir Prabowo Gibran. Terima kasih. Dengan baju yang udah sangat identik ya Bang? Sangat identik, Prabowo Gibran. Jadi nggak mau loh aku tuh pakai baju warna kayak gini. Iya, mohon maaf ya. Jangan ragu untuk pakai baju dengan warna yang sama dan foto dengan begini. Atau kayak gini ya? Atau begini, atau begini. Atau menggunakan diksi gemoy. Ya, tapi memang agak rumit sih sekarang pemilu ini. Kenapa foto tuh? begini salah, foto begini salah. Foto kayak gini? Kayak gini juga salah. Besok begini. Mata ada 4 calon tiba-tiba. Iya. Terutama teman-teman ASN ya. Yang kadang-kadang foto begini. Yang udah nggak tahu lagi mau kayak gimana kan. Karena jadi gini doang ya. Baju dimuseumkan, luar biasa emang pemilu 3 bulan baju tidak dipakai. Ya, aku nggak akan sih pakai baju warna ini. Jadi kita rada nggak pakai bajunya, tapi tetap pilih Prabowo Gibran. Kampanye ya udah ya. Kan juru bicara. Juru bibir. Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu ke Mas Kristo. Ini kan survei Indobarometer yang baru dilakuin di Oktober ya, Mas ya. Dan baru merilis juga menyebutkan bahwa Prabowo Gibran ini di 34,2%. Betul. Tinggi elektabilitasnya gitu, dan itu ada membuka peluang akan terjadinya satu putaran. Itu bisa dijelaskan sedikit Mas, kira-kira kenapa itu bisa terjadi kenaikan 34,2% ini dan membuka peluang untuk jadi satu putaran? Ya, jadi terkait dengan survei Indobarometer tanggal 25 sampai 31 Oktober, salah satu temuannya adalah terjadinya tren kenaikan suara untuk pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, ini kita coba bandingkan dengan survei sebelumnya yang juga dilakukan Indobarometer. Pada awalnya itu kalau kita punya 3 pasang ya, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar dan Pak Anies. Pada awalnya itu suara mereka relatif berimbang. Jadi sekitar 37%, terus kemudian Pak Prabowo sekitar 30 sekian persen, dan Pak Anies di bawah 30%. Tapi kalau dilihat dari jarak angka suaranya itu relatif tidak terlalu jauh untuk ketiga calon. Nah, tetapi di dalam survei yang bulan Oktober kemarin, suara untuk Prabowo itu meningkatnya cukup signifikan. Sementara suara Ganjar itu justru menunjukkan tren yang agak menurun kalau dari survei Indobarometer ya. Nah, ini kemudian kami melihat bahwa kalau sekiranya tren ini terus berlanjut, memang ini masih ada 90 hari menuju Pilpres, dan sekiranya tren ini terus meningkat, bukan tidak mungkin akan terjadi satu putaran Pilpres. Kalau akan terus meningkat ya catatannya ya Mas? Betul, karena kami juga memproyeksikan dari suara pemilih yang belum menentukan pilihan, kemudian kita coba proyeksikan angka-angkanya,
maka Prabowo Gibran itu mendapat sekitar 43%. Nah, proyeksi suara itu sering kita lakukan di dalam survei-survei untuk pilkada. Jadi kita melihat kecenderungan nanti ketika pencoblosan itu akan kemana. Oleh karena itu mereka yang belum menentukan pilihan itu kami distribusi secara normal kepada ketiga pasang. Jadi yang suaranya agak unggul berarti dia mendapatkan porsi suara yang relatif lebih besar. Nah, itu kami proyeksikan jarak menuju 50% plus 1 untuk bisa memenangkan Pilpres itu relatif tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Tapi kenapa tren ini bisa membuat Prabowo Gibran itu naik signifikan, Mas? Maksudnya apa faktor-faktornya gitu? Kalau kita bicara faktor-faktornya, memang yang pertama yang kami temukan, yang pertama adalah bahwa tingkat popularitas, kemudian tingkat disukai Prabowo itu relatif tertinggi dari antara ketiga capres. Jadi rumusnya itu kan dikenal, kemudian disukai, kemudian dipilih. Nah, jadi kalau tidak dikenal, pasti tidak dipilih. Tapi juga kalau tidak disukai, juga kecil kemungkinan untuk dipilih. Nah, untuk Prabowo angkanya relatif lebih tinggi. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita juga menggali dari aspek kepribadian. Aspek kepribadian Prabowo juga cukup menonjol, katakanlah seperti aspek kemampuan memimpin. Jadi pemilih atau responden itu mempersepsikan untuk kemampuan memimpin Prabowo lebih unggul. Terus juga wibawa. Jadi aspek walaupun wibawa. Walaupun udah gemoy-gemoy itu wibawanya tetap ya, Mas? Gemoy itu kan kayaknya baru beberapa bulan terakhir nih kan. Tapi kalau kemudian figur itu kita kaitkan dengan Pak Prabowo yang sudah beberapa kali maju di Pilpres, kesan itu memang cukup kuat. Dan juga yang ketiga tegas. Itu juga aspek kepribadian Prabowo yang cukup menonjol. Artinya ketika itu dibandingkan dengan dua capres lainnya, skor Prabowo untuk aspek ini cukup tinggi. Okay. Sedangkan Mas Ganjar itu aspek seperti katakanlah dekat dengan rakyat, kemudian juga dinilai punya pengalaman di pemerintahan, itu juga dia mendapatkan skor di situ. Nah, aspek yang berikutnya adalah kemampuan. Jadi pemilih itu melihat bahwa kemampuan mengatasi masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik, itu skornya Pak Prabowo lebih tinggi. Oke. Kalau dari Gibrannya sendiri itu ada faktor-faktor itu gitu yang ngebuat elektabilitasnya Pak Prabowo naik? Karena kan kenaikan ini juga mungkin juga bisa dikarenakan kemarin habis daftar di KPU, terus Prabowo akhirnya cawapresnya adalah Gibran gitu. Nah, kalau kami melihat figur Gibran, memang di survei kami juga menggali aspek-aspek yang terkait dengan calon wakil presiden. Memang kalau elektabilitas Gibran dibandingkan dua cawapres lainnya, dari simulasi pertanyaan terbuka, memang Gibran menduduki angka yang peringkat pertama ya. Oke. Terus kita juga gali apa sih sebenarnya faktor-faktor yang ini. Nah, ini juga yang kemarin kami cukup mengejutkan. Jadi kalau aspek cawapres yang disorot, yang pertama adalah pintar atau intelektualitas. Di situ ternyata skornya Mas Gibran itu lebih tinggi justru dari Pak Mahfud. Biasanya memang para elit itu kan mempersepsikan apa yang sesuai dengan pengalaman begitu ya. Tapi ketika kita uji di lapangan, tapi persepsi pemilih itu sedikit banyak berbeda. Nah, itu juga kita temukan dalam survei ini. Juga aspek muda. Kalau aspek muda jelas itu paling menonjol Mas Gibran. Berarti yang menarik tadi yang intelektualitas itu, Mas? Ya, jadi di situ ada juga unsur itu. Kemudian juga aspek lainnya. Nah, kembali ke teori awalnya bahwa Prabowo dan Ganjar ini kan mendapatkan suara dari pemilih yang merasa puas terhadap
Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini punya tingkat kepuasan yang relatif tinggi, sekitar 70% angkanya, dan itu yang kemudian dukungannya mengarah kepada dua calon presiden ini. Kalau di beberapa bulan yang lalu, Mas Ganjar itu mendapatkan dukungan yang relatif lebih tinggi dari Pak Prabowo untuk suara dari pemilih yang puas terhadap Jokowi. Nah, dalam bulan terakhir ini, paling tidak itu yang kita temukan di survei, ternyata justru berbalik. Sekarang Pak Prabowo yang bisa dikatakan lebih mendapatkan dukungan dari pemilih yang puas. Oke, dari pemilihnya Pak Jokowi ini ya. Ini juga menarik sih, karena benar Mas, sebenarnya juga jadi suatu concern kita, apakah sebenarnya Prabowo Gibran ini menjadi bumerang, bisa jadi turun atau malah jadi naik, dan ternyata trennya menunjukkan mereka ini malah justru bisa satu putaran gitu kan. Boleh ke Bang Faldo dulu Bang. Ini Mas Gibrannya sendiri udah ngomong kan Bang, kayak insya Allah ini kita bisa satu putaran gitu. Bahkan jubir Kim sendiri, Koalisi Indonesia Maju juga bilang bahkan target satu putaran itu adalah target yang realistis. Menurut Bang Faldo sendiri gimana Bang? Udah pede banget gitu. Iya, makasih ya Mas Kris dan Usi dan teman-teman Nalar TV juga. Dari kita sih sebenarnya ya kita siap ya menghadapi pemilu ini. Itu hal pertama, bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang ya udah sampai ke KPU, udah dapat nomor urut gitu. Harapannya sih kita move on ke yang ke depan gitu. Kalau masih ada yang marah-marah soal MK, silahkan gitu. Lanjut guys gitu kan. Jadi ya memang kita tentu bersyukur ya dengan apa yang telah kita capai hari ini. Tapi tentu sekali lagi yang paling penting bagi kita, Prabowo Gibran, adalah bagaimana terus mensosialisasikan program kita sampai tanggal 14 Februari nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kira pemilu sudah didesain dengan sedemikian rupa, Mbak Usi ya, bahwa kalau seandainya satu putaran tuh mungkin beberapa netizen juga perlu dideklar ya Pak Kris ya, 50% plus 1 kalau saya ada 3 kandidat gitu. Nah tentu ada satu putaran pertama, putaran kedua. Kita sih dari Prabowo Gibran siap gitu ya, siap bertarung lebih keras, siap bekerja lebih keras, karena kalau 2 putaran bismillah gitu, kalau 1 putaran alhamdulillah gitu. Karena kan menurut Bang Faldo sendiri tapi gimana? 1 putaran realistis? Saya kira sih tren survei tentu kita syukuri ya ada progres ya. Karena kan bagi kita survei itu bukan hasil Usi, tapi adalah raport atau bahkan Google Maps ya, atau potret masyarakat hari ini. Kadang-kadang kita sering bias ya, ngerasa wah ini kayaknya Pak Anies menang, padahal di tongkrongan kita doang gitu loh. Oh ini rasanya Pak Ganjar menang, ternyata di alumni doang gitu loh. Jadi ya memang masyarakat kita nggak bisa baca, dan menurut kami ya metode yang paling ilmiah ya survei gitu. Kita nggak akan pernah nge-challenge metode survei lah. Nah survei bagus itu bukan tujuan lah gitu. Survei bagus adalah hasil dari kerja yang telah dilakukan, pasangan, tim sukses yang mungkin bekerja dengan baik, postingan-postingan yang satset gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu kan. Karena kan memang sekarang nih, saya termasuk orang yang juga ikut Pilpres di 2019 misalnya ya Mbak Usi ya. Memang komposisi penduduk berubah gitu. Emang ada perubahan yang signifikan, ada sosial media yang luar biasa progresnya hari ini gitu. Jadi ya mungkin kita kadang-kadang ngerasa kita kuat betul nih kandidat kita, tapi ternyata masyarakat nggak menganggap begitu. Ya, mungkin chance politisi kena prank hari ini gede banget nih kalau seandainya tidak bisa membaca hasil survei yang ada. Tapi sekali lagi kita dari Prabowo Gibran, memang Pak Prabowo kan pesannya kerja ikhlas. Kita mengapresiasi. Pas pengambilan nomor urut pun Pak Prabowo mengapresiasi pasangan Amin, menyemangati. Kalau punya teman gitu. baru yang lama jangan tinggal. Dilupakan gitu kan. Maksudnya ya kalaupun nanti setelah pemilu selesai ya kita kan sama-sama membangun lagi nih. Kan nomor 2 ini jalan tengah nih, nggak kanan nggak kiri tapi di tengah. Tapi tengah. Ini cocok logi semua sih sebenarnya. Yang 3 katanya persatuan. Iya, semuanya ngomong yang sama. Jadi adu kuat aja. Ada yang bilang 1 dibuka, surat suara 2 dicoblos, 3 dimasukin gitu ke kotak suara. Ya anyway itu campaign-campaign yang lagi jalan gitu. Tapi sekali lagi kita merasa bersyukur tentunya pertama, yang kedua kita siap ya. Karena pemilu pun kampanye belum mulai gitu. Masih ada sekitar 15 hari lagi gitu. Kalau angkanya segini berarti kita bekerja memang harus jauh lebih keras.
Gitu. Kalau angkanya segini. Kita bekerja harus jauh lebih keras. Kalau tinggi kerjanya jauh lebih keras. Kalau angkanya rendah jauh lebih keras gitu. Jadi nggak ada kesan bahwa dan nggak ada planning juga di kita makin santai enggak gitu. Justru, tapi dengan target 1 putaran itu, Bang, ini kan udah keluar hampir semua lembaga survei lah mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini yang nomor 1 kan, pertama lah mereka itu. Terus Gibran juga udah mengatakan insya Allah 1 putaran. Berarti kan targetnya Prabowo Gibran itu adalah untuk 1 putaran sebenarnya kan? Ya sebenarnya kalau kita tuh Bung Karno bilang target tuh boleh lah agak tinggi sedikit gitu. Tapi minimal jatuhnya kalau targetnya bintang, jatuhnya ke bulan berarti gitu. Tapi kalau dapat bintang ya alhamdulillah gitu kan. Namanya juga target, Us. Masa nggak boleh rendah-rendah banget ya? Bukan. Kalau target rendah sih saya kira mending nggak usah ikut kampanye, Kak. Mending mundur teratur gitu kan. Kalau mau ngomel-ngomel mundur aja teratur. Tapi ini target gitu. Ya berarti tapi bukan targetnya gitu ya. Bukan fix ya. Dan juga kadang-kadang kan gini, Us, beberapa momen-momen itu kan juga kadang Mas Gibran bicara itu di depan relawan. Relawan kan adalah orang yang perlu disemangati ya Pak Kris ya. Jadi kita ngomong ke internal kita, tapi kan ya biasalah ada mungkin video-video yang menyebar gitu. Hari gini Us, foto-foto video ada ketum saya Salim, ada yang versi Salim, ada yang versi nggak Salim gitu. Kan macam-macam. Gitu kan ketum PSI Mas Kaisang, ketum Bu Mega juga ada. Kok ada video yang Salimnya nggak diterima, ternyata ada video yang Salimnya diterima gitu. Ya maksud saya kalau di depan relawan ya, Mbak Usi, ya bagi politisi pasti 0,001 pun kemungkinan menang kita bilang kita bisa menang gitu loh. Ya, jadi ya kita yang paling penting adalah kerja masih banyak ya, kampanye belum dimulai bahkan, jadi ya tentu kita hari ini ya berusaha untuk terus sosialisasi program saja Mbak Usi. Sosialisasi program. Iya program, karena orang kan juga butuh tahu, misalnya kayak untuk anak muda apa, untuk ibu-ibu apa, untuk desa gimana. Saya kira dibandingkan mungkin ya kalau yang lain masih ngomel-ngomel soal MK ya monggo gitu ya. Sekarang kita mau maju soal ini Bang. Ke depan. Kalau survei ini diomelin juga kita juga nggak tahu gitu. Ngomel-ngomel soal 1 putaran soalnya. Iya nggak apa-apa. Kalau mau ngomel terus, alhamdulillah gitu kan. Kalau kita kan dari Prabowo Gibran ya makin diomelin ternyata orang makin gitu kan. Makin naik. Iya, tapi kalau nggak ngomel bingung juga mau ngapain kan mungkin. Kalau yang lain ya semangat guys, pekerjaan teman-teman berat gitu. Tapi intinya dari kita tidak ingin berbesar kepala lah dalam hal ini. Bahwa kita bersyukuri ini ya mungkin dampak Mas Gibran tadi atau mungkin Pak Prabowo-nya juga. Menurut kamu dampak siapa? Saya kira ini dampak kerja tim ya, Usi. Ada tim sukses di situ, ada relawan yang bekerja dari rumah ke rumah, ada banyak relawan yang dibentuk dalam beberapa hari ini secara signifikan. Dan kami kira kenaikan ini mungkin ketika Mas Gibran dikukuhkan ya sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo gitu. Karena kan surveinya pasca itu ya Pak ya, pasca penetapan gitu, yang pasca tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Nah itu ya mungkin ya orang-orang yang dulunya ragu ini Pak Jokowi kemana gitu. Oh ternyata Mas Gibran ke sini, ya sudahlah kita gas ke sini gitu. Jadi ya suka nggak suka, saya senangnya itu Mbak Usi, ada anak muda yang berusia di bawah 40 tahun jadi change maker gitu. Iya, jadi change maker gitu. Jadi anak muda yang mungkin dianggap sebagai beban dalam politik, selalu flop, selalu dibantuin, nggak bisa apa-apa. Kamu anak muda dalam politik loh, Bang. Iya, dan saya kemungkinan juga nyalek di Jakarta Timur, guys. Dapil 1, DKI, PSI nomor 1, akan berusaha juga jadi change maker gitu loh. Jadi ya, sorry ya Pak, colongan Pak. Kok ada pesan-pesan tersendiri ya? Tolong jangan di-cut ya editor ya. Tapi ya intinya sih, saya mengira kehadiran ini mudah-mudahan ya apalagi kan 52% pemilih kita generasi muda gitu. Dan mereka tech savvy, mereka adaptif dan sekarang mereka nggak bisa sekarang kampanye berubah kali ya Mbak Usia. Syukurnya tim kita lebih cepat menyesuaikan. Yang gemoy-gemoy itu tetap akan kamu tampilin berarti sampai Februari nanti, atau takut itu overuse jadi itu nggak akan dipakai lagi pas sosialisasi program? Iya sebenarnya Pak Prabowo apa yang kita tampilkan ya, apa yang ditampilkan oleh Prabowo Gibran ya apa adanya gitu. Mas Gibran yang juga lebih kalem, itu apa adanya. Ya memang orangnya begitu gitu loh. Ya, memang orangnya lucu, suka satset gitu kan, dan memang orangnya juga bersemangat dalam derajat tertentu gitu. Ini kan
yang di-capture kan suasana publik gitu. Ya, kalau seandainya ada yang tidak suka sama Gemoy gitu, ternyata Gemoy trending gitu. Jadi jangan-jangan kita itu beda sama masyarakat gitu loh. Jadi mungkin ya termasuk tadi yang soal mohon izin Pak Kris, soal intelektualitas misalnya. Ada profesor nih ya, profesor bidang hukum gitu kan, ada doktor honoris causa gitu kan. Tapi masyarakat ternyata menganggap intelektualitas itu adalah orang yang relate. Iya kan? Ya bukan berarti Mas Gibran nggak pintar loh ya, awas aja gitu. Sekolahnya agak jauh juga nih kawan gitu kan. Tapi maksud saya, itulah realita masyarakat kita. Dan masyarakat kita tahu pemimpin yang mereka butuhkan gitu. Dan itu Prabowo Gibran. Makanya angkanya alhamdulillah. Yang paling penting dalam survei kan progres ya. Progres ya? Iya kan Mas ya? Progres. Ya, jadi progres naik lebih penting. Kalau progres turun, penting juga. Minimal kita tahu gitu loh. Yang bahaya itu kan stagnan. Nomor 3 aja gitu bisa. Atau nomor 2 aja misalnya. Gitu. Talking about nomor 3 ya. Tadi kan juga kamu sempat sebutin kalau misalnya ini ya Bang, kalau misalnya ngomel-ngomel nggak disebut, nanti dia jadi nggak naik gitu kan. Tapi kalau kita lihat bahkan justru Anies sekarang naik ya, Mas Christo ya, surveinya, trennya. Karena ada ribut-ribut Prabowo Ganjar misalnya. Ya. Oh, ribut ya? Kok kita sih nggak pernah nganggap ribut ya? Oh, nggak pernah ya? Kita diributin kali. Direbutin. Kalau ribut-ribut kan kita juga ribut. Kita kayaknya enggak deh. Oh, jadi Ganjarnya yang ribut? Kayaknya boleh dicek di Twitter. Gimana Mas? Kenapa ini anehnya ada Ganjar dan Prabowo, Anies yang let's say dia left out sendiri, tapi dia malah naik tuh trennya Mas? Ya, kalau faktor tentu tidak tunggal ya, terkait dengan naik dan turun itu bisa Mas Anies kalau kami melihat faktor yang artinya biasanya berpengaruh, yang pertama tentu kerja dari tim di lapangan, jika itu kerjanya cukup efektif bisa juga itu mempengaruhi suara figur. Kemudian juga saya kira pasangan Mas Anies, Pak Muhaimin, sejauh mana kemudian dia bisa di basis-basis kantong-kantong suaranya itu bisa tersosialisasikan baik dan bisa menggait suara di situ. Tapi kalau saya melihat sih ada kemungkinan juga faktor bahwa ketika pemilih Prabowo misalkan ada yang merasa tidak puas misalkan karena kan ada yang masuk dan ada yang keluar di suara Prabowo ini. Mungkin ada yang tidak suka dengan cawapresnya, kemudian mengalihkan dukungannya kemana. Nah, yang paling dekat memang kalau berdasarkan survei itu adalah suara Prabowo dan suara Anies. Di situ ada korelasinya. Nah, itu juga tercermin dari simulasi head to head dua calon. Nah, kita bisa melihat kemana sih aliran suaranya kalau di dua calon itu. Misalkan ketika Ganjar berhadapan dengan Anies dan Prabowo berhadapan dengan Anies, itu presentasinya kita bisa melihat bahwa ternyata ada korelasi di situ. Lawan terberat masing-masing tuh di siapa berarti? Kalau untuk saat ini karena itu tadi dasarnya adalah bahwa tingkat kepuasan pemilih kepada Pak Jokowi yang cukup tinggi, itu yang kemudian berusaha ditarik dukungannya ke kubu Ganjar dan kubu Prabowo. Memang perebutannya ada di situ, paling dominan ya. Di Prabowo Ganjar? Ya, paling dominan di situ. Dan itu sejak awal kita melakukan survei juga petanya seperti itu. Nah, yang menarik kan memang kemudian terjadi perubahan dalam 1 bulan terakhir, katakanlah sesuai dengan hasil survei. Kalau tadinya itu relatif berimbang, meskipun dari hasil survei kami dan juga beberapa lembaga, meskipun tadinya itu misalkan dari 3 calon Mas Ganjar nomor 1, tetapi ketika disimulasi head to head Prabowo dan Ganjar, Prabowo justru unggul. Artinya itu kan menunjukkan bahwa suara Mas Anies kemana ini? Kalau seandainya tinggal 2 calon. Nah, itu yang kita bisa melihat bahwa sebenarnya sekalipun di awal itu ada 3 calon dan Mas Ganjar unggul, tapi dalam skema head to head, simulasi head to head, ternyata Pak Prabowo lebih unggul sebenarnya. Karena ada limpahan suara dari
Anies. Dari Anies. Nah, itu yang bisa kita baca dari survei. Faktor lainnya sebenarnya kalau kita melihat 2014 dan 2019, kami juga melakukan perbandingan bahwa kalau 2014 dan 2019, kalau dalam temuan survei, pemilih yang menginginkan figur merakyat itu lebih tinggi persentasenya daripada yang tegas. Jadi merakyat nomor 1, tegas nomor 2. Itu pada 2014 dan 2019. Nah, figur merakyat waktu itu lekat dengan Pak Jokowi waktu itu. Sehingga dukungan kepada Pak Jokowi lebih besar. 2024 ini nampaknya ada pembalikan. Jadi ketika ditanya antara pilihan tegas, merakyat, dan pintar, susunannya itu yang nomor 1 justru yang tegas. Jadi peringkat pertama tegas, yang kedua merakyat, yang ketiga pintar atau intelektual. Nah, itu yang tercermin di dalam hasil survei. Nah, pembalikan ini karena figur tegas itu lekat dengan Prabowo, maka di sini kita bisa menarik hubungannya bahwa ternyata pemilih saat ini lebih menghendaki figur yang tegas untuk calon presiden. Jadi wajar ketika kemudian suara kepada Prabowo itu lebih mungkin untuk meningkat daripada capres lainnya. Itu udah sesuai sama peringkat survei juga ya, Mas ya. Yang pertama tegas, Pak Prabowo, yang kedua merakyat, Pak Ganjar, yang ketiga intelektualitas, Pak Anies. Intelektual. Ya, kamu katanya nggak mau. Publik ya. Persepsi publik seperti itu. Persepsi publik, Bang. Yang tiga-tiganya ada tapi lebih kuat. Iya. Betul. Kamu katanya nggak mau gontok-gontokan. Enggak. Mau nanya aja. Nanya. Enggak. Langsung nyerbu. Beda. Oke, dari Bang Fallu gimana Bang? Melihat, ini survei yang terus Pak Prabowo sama Gibran, satu putaran dan lain-lain. Apa next plan-nya kamu lah untuk tetap di Februari ini mereka tetap nomor 1? Ya, yang pasti kita teman-teman udah membentuk struktur tim relawan yang kuat ya. Seperti yang sering terjadi, kita lihat makin banyak orang-orang bergabung yang mungkin dulu sebelumnya ragu gitu, atau yang sebelumnya juga ini Pak Jokowi kemana ya gitu. Memang sejujurnya faktor Pak Jokowi sangat ngefek sih. Jadi dibanding kerja tim. Ya tentu kita juga menyiapkan diri dong. Gitu. Menyiapkan diri, tim bagus, Pak Jokowi juga ngefek gitu. Ya saya bisa bilang bahwa agak tepat gitu Pak Jokowi mengerjakan apa yang dia kerjakan di periode kedua gitu. Karena kan periode kedua pemerintahan selalu dikaitkan dengan lame duck, Pak. Ya, selalu dianggap nggak perform, dianggap banyak kasus dan lain-lain. Tapi terbukti dari temuan survei dari Indobarometer juga bahwa masih approval rating masih di 75 gitu. Ya saya kira mungkin ceiling dari batas atas ya dari yang ingin berubah ya 100 kurang 25 lah gitu loh. Ya gitu kan. Jadinya ya good luck guys gitu kan. Tapi lagi-lagi semua bisa terjadi. Lagi-lagi semua bisa terjadi Mbak Usi karena kita mempersiapkan segala hal, relawan, tim juga udah mulai dibentuk gitu kan. Karena memang kita koalisinya agak gemuk ya, agak banyak. Karena alhamdulillah banyak yang pengen mau gabung nih di koalisi kali ini. Susah ya. ngaturnya? Enggak sih. Kita senang makin rame orang mah ya. Rame orang, ada Bang Fahri di sini, bahkan ada Demokrat pun di sini gitu kan. Ada Jansen Sitindaun, banyak gitu. Ada banyak pengusaha, ulama, kiai, anak muda dan sebagainya. Ini senang banget gitu. Nggak repot. Sama sekali tidak repot gitu. Karena memang kita senang karena kita nggak pengen juga. Intinya kan kalau di Pak Prabowo bilang, ayolah kita bersama-sama. Gitu. Bersama-sama. Nggak eksklusif untuk partai kita doang yang menang gitu loh. Partai kita doang yang juara pemilu. Nggak gitu. Tapi kita bareng-bareng untuk bikin koalisi yang kuat gitu. Kan ini paling banyak yang partai non-parlemennya. Ada partai Aceh bahkan gitu. Nanti ada jinglenya tuh. Jinglenya tuh partainya disebut ininya. Oh, belum rilis. Akan rilis gitu. Itu lucu banget jinglenya. Jadi semuanya diapresiasi, nggak ada perbedaan antara saya dari PSI ya misalnya. Giring. Enggak lah. Saya dari PSI gitu, bukan partai yang belum parlemen. Ya mudah-mudahan lah gitu dan masih banyak mayoritas anak muda juga gitu. Ya kita melihat bahwa karena battle-nya belum mulai, ya kita harus siap-siap terus gitu. Siap-siap terus. Mudah-mudahan
masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti ya demen lah sama kandidat ini, programnya, kampanyenya lucu gitu, kampanyenya tepat guna. Ya apa yang kita sampaikan dirasakan bagi masyarakat. Tapi optimis ya berarti 1 putaran ya? Ini last nih, optimis ya 1 putaran ya Bang? Saya kira kami siap 1 putaran, kita siap untuk bekerja keras, 2 putaran kita bekerja jauh lebih keras gitu. Intinya karena pemilu sudah didesain oleh KPU sebagaimana mestinya, kita yang penting hasil survei bukan tujuan gitu, tapi hasil survei adalah bagaimana kita mengevaluasi kinerja kita sejauh ini. Jadi mudah-mudahan dengan hasil survei ini saya juga berpesan pada masyarakat nggak boleh sombong, kita terus jaga perasaan rendah hati, nggak boleh ngomel tentunya. Jangan ngomel-ngomel di Twitter karena kita pemilu itu merangkul bukan memukul. Ya, jadi saya kira itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo ya, yang juga dicita-citakan oleh Mas Gibran karena Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Lanjutkan ini. Dan kamu udah mendukung Prabowo dari 2019. Iya. Udah hafal kita. Udah hafal, jadi ya? beatnya udah additional. Dan jujur ini relatif lebih nih Pak Kris bagi saya adalah kalau dibandingkan ya relatif lebih rileks saya mendukung kali ini Pak Kris. Jadi kayak dulu kan kami di bagian oposisi kan, bagian yang ingin kan ya pemilu juga salah satunya kan melawan establishment lah. Itu momen yang paling real dalam demokrasi ya. Maksudnya mencari penantang baru. Kalau saya penantang lama tidak perform gitu. Tapi ya hari ini saya jujur lebih rileks sih menjadi jubir Prabowo Gibran gitu ya. Lebih rileks sekarang ya? Rileks banget gitu. Kayak ya nggak perlu marah-marah gitu. Nggak perlu ngomel-ngomel, Yang 2019 sabar. disuruh marah-marah ya Bang? Agak panas sih. Agak panas. Kalau sekarang kayak rileks sekali karena kita merasa kayak memang dunia berubah. Behavior orang berubah. Tadi ada yang dulu orang butuhnya merakyat, sekarang tegas gitu kan. Yang intelektual 3D tetap gitu misalnya kan. Tapi ya itulah kondisi masyarakat kita gitu. Dan itu mungkin zaman yang juga berubah. Karena kan Mas Gibran juga alasannya waktu itu salah satunya ketika dia berbicara di beberapa tempat, memang dunia itu udah berubah gitu. Dunia sudah berubah dan memang ya itulah yang di-capture secara tepat oleh mudah-mudahan oleh semua kandidat, tapi kita harusnya nomor paling bagus. Nomor 2 ya tadi ya? Prabowo Gibran itu nomor 2 kan nomor ya? urut 2. Jangan bilang hasilnya nomor 2. Nomor urut 2. Ya, jangan lupa kalau ada pakai baju warna ini, pakai aja, nggak masalah ya. Nggak akan kita paksa-paksa kasih pin-pin, nggak santai gitu. Yang penting hatinya. Terus berfoto gini-gini aja. Nggak apa-apa. Dasar oke, ya udah. Oke gitu. Makasih banyak Mas Christo, Bang Faldo. Siap, Ada lagi mau sampaikan Bang Faldo atau Mas Christo? Ya nggak ada Pak Kris lah. Boleh Mas, kira-kira kalau saya nih? pasti dagang Mbak, saya Jadi mending Mas Christo aja deh. Ya, kalau dari kami lembaga survei, survei itu potret ya. Jadi kalau kemudian ada yang melihat kok wajah saya buram di situ atau kurang terang atau agak miring-miring atau rambutnya kurang rapi misalkan. Foto lama gitu ya. Ya, tapi itu hasil potret yang coba kami temukan dan juga kami sampaikan kepada publik. Semoga hasil survei ini bisa berguna jadi catatan bagi juga, Pak, para pengambil keputusan dan juga kepada masyarakat. Terima kasih banyak Mas Christo. Terima kasih Pokoknya banyak kita percaya survei. Iya, kita percaya Kita survei. percaya Ya. metodologi survei. Ya. Tapi survei di masukin supin tuh enggak lah ya Prabowo Gibran mah. Enggak lah. Ada juga survei yang bilang kita nggak tinggi ada gitu. Kita juga menghormati metodologinya gitu kan. Menghormati lah, karena kan itu metode ilmiah. Ya. Masa kita nge-challenge metodologi yang udah dibikin gitu. Benar. Ya, Oke, ya udah kalau misalnya kayak gitu teman-teman menurut kalian gimana? Apakah chance Prabowo Gibran untuk 1 putaran adalah suatu hal yang terlalu optimis atau itu realistis? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.